Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Teknologi Layanan Jaringan kelas 12 TKJ 2 akan menjelaskan materi tentang subscriber internet telepon. Kelompok 6 beranggotakan 4 orang, Resya Hartini, Mardiana, Sri Mulyani, dan Dery Setiadi. Konsep DSL atau Digital Subscriber Line. DSL adalah media komunikasi yang digunakan untuk mentransfer internet melalui jalur telekomunikasi kabel tembaga. Cara kerja Digital Subscriber Line atau DSL. Media komunikasi yang digunakan untuk mentransfer internet melalui jalur telekomunikasi kabel tembaga. Bentuk utama dari akses internet, broadband, dan menggunakan kabel telepon yang ada untuk mengirimkan data melalui modem DSL, yang membuat internet dapat diakses oleh semua orang. Kelebihan dan kekurangan Digital Subscriber Line. DSL memiliki banyak manfaat dibandingkan dengan dial-up. Di antaranya, kita dapat menggunakan internet dan melakukan panggilan telepon secara bersamaan. Kecepatan yang ditawarkan lebih baik daripada internet dial-up. Memiliki berbagai paket harga untuk dipilih tergantung pada kecepatan yang kita butuhkan atau dapat kita terima. Meskipun memiliki beberapa kelebihan, DSL juga terdapat beberapa kelemahan, di antaranya transmisi data tidak akan bekerja sebaik atau secepat penerimaan data. Koneksi DSL bekerja lebih baik bila lokasi kita dekat dengan kantor pusat penyedia DSL. Semakin jauh dari kantor pusat, semakin lemah sinyalnya. Layanan DSL tidak tersedia di semua tempat. Berikut ada tipe-tipe DSL. Yang pertama, ada tipe simetrik DSL. Simetrik DSL adalah jenis DSL yang membagi frekuensi upstream dan downstream secara merata, memberikan kecepatan yang sama untuk mengunggah dan mengunduh transfer data. Koneksi ini dapat menyediakan 2 Mbps upstream dan downstream. Yang kedua ada asimetrik DSL. Asimetrik DSL merupakan DSL yang menyediakan rentang frekuensi yang lebih luas untuk transfer downstream, yang menawarkan kecepatan downstream beberapa kali lebih cepat. Yang ketiga ada IDSL atau ISDN Digital Subscriber Line. Teknologi ISDN ini berbasis pada ISDN BRI atau Basic Rate Interface. IDSL menawarkan layanan seperti BRI dengan kecepatan kirim uplink dan terima downlink yang sama sebesar 144 kbps, tetapi dengan perangkat yang lebih murah. Yang keempat ada VDSL. Very High Bitrate Digital Subscriber Line. Teknologi VDSL bersifat asimetrik. Rentang operasinya pun terbatas. Hanya pada 1000 sampai 4500 kaki. Tetapi ia dapat menangani lebar pita rata-rata 13 Mbps sampai 52 Mbps untuk downstream. Dan 1,5 Mbps sampai 2,3 Mbps untuk upstream melalui sepasang kawat tembaga pilin. Yang kelima ada HDSL, High Data Rate Digital Subscriber Line. HDSL cocok digunakan untuk gedung-gedung perkantoran
karena memberikan kecepatan atau lebar data sampai 10 Mbps dan dapat dibagi-bagi kepada seluruh pengguna akhir. Dan yang keenam, ada RDSL, Rate Adaptive Digital Subscriber Line. Merupakan salah satu teknologi di mana dapat bekerja dengan data rate yang berbeda tergantung pada panjang kabel dan jaraknya. Permasalahan pada DSL. Yang pertama, penggunaan DSL dengan panjang saluran telepon ke pelanggan lebih dari 11.000 feet dan menggunakan serat optik. Yang kedua, pelanggan harus berhubungan dengan lebih dari satu perusahaan untuk mendapatkan layanan dan pemecahan masalah. 3. Informasi dari teknis sukar diperoleh karena kurangnya tenaga terlatih untuk memasang perangkatnya. Yang keempat, instalasinya hanya menggunakan operasi sistem tertentu, misalnya Windows, tapi tidak mendukung untuk Linux. Yang kelima, interupsi layanan sering terjadi. Yang keenam, selalu terhubung dengan LAN, sehingga mungkin menimbulkan masalah keamanan. Berikut adalah prinsip kerja subscriber pada internet. Cara kerja DSL. Metodenya ialah dengan membagi sinyal yang akan dikirim melalui kabel telepon dengan teknik DMT yang distandarisasikan oleh ANSI untuk dapat digunakan dalam ADSL. Modem ADSL adalah perangkat yang dipakai untuk menghubungkan komputer maupun router ke saluran telepon sehingga bisa mentransfer data maupun mengakses internet. Perangkat ADSL. Satu di sisi pelanggan disebut CPE, Customer Premises Equipment. Satu lagi di sisi Telkom. Di sisi Telkom terdapat ADSL Multiplexer yang disebut DSL AM, Digital Subscriber Line Access Multiplexer, untuk menerima sambungan dari pelanggan. Berikut adalah kelebihan dari modem ADSL. Modem ADSL tidak perlu menginstal kabel baru. Modem ADSL akan berbagi data suara dan juga akan memiliki data sangat mungkin bagi modem ADSL untuk melakukan panggilan telepon meskipun Anda masih memiliki koneksi internet. Kelemahan dari modem ADSL. Jika jarak antara PC dan ponsel atau jarak antara gardu dan telepon sangat jauh, kecepatan jaringan juga akan berkurang, begitupun sebaliknya. Modem ADSL yang dikenal juga tidak kompatibel dengan penggunaan serat. Penggunaan modem ADSL ini hanya kompatibel dengan beberapa sistem operasi komputer. Sistem operasi yang tidak mendukung keberadaan modem ADSL ini adalah Mac Operasi Sistem. Kecepatan dari koneksi yang kurang stabil sangat dipengaruhi oleh kondisi tiang tinggi yang digunakan oleh ISP sebagai penyedia layanan di modem ADSL. Dalam modem ADSL, kualitas yang dihasilkan untuk dapat terhubung ke internet tergantung pada kondisi dan cuaca. Dalam modem ADSL, ada koil beban dan umumnya akan mengganggu kinerja modem karena loading coil akan menyebabkan ketidakcocokan jalur pada modem ADSL. Itulah penjelasan singkat tentang subscriber internet telepon. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.